Pembacaan firman Tuhan kali ini terambil dari Markus 6, ayat yang pasal yang ke-6 ayat 14 sampai 29. Saya mohon izin memakai TB2 yang barangkali tidak semua jemaat yang belum punya, karena ini bagian juga dari promosi dari LAI. Markus 6 ayat 14 hingga 29. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal, dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah dibangkitkan dari antara orang mati, dan itu sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya, dan yang bangkit lagi. Sebab Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara demi Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Sebab Yohanes berkali-kali menegur Herodes, tidak diperbolehkan bagimu mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan ingin membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan kepada Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Ketika ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Tibalah kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyenangkan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, mintalah kepadaku apa saja yang kau ingini, maka aku akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta dariku akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Lalu ia cepat-cepat masuk menghadap raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di atas sebuah pinggan. Sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang algojo dengan perintah supaya membawa kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah pinggan dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar sabda Tuhan dan merenungkannya serta
melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Selamat pagi. Selamat malam Bapak Ibu. Semangat pagi nggih, tapi nggih, sekalipun masih malam ya. Bapak Ibu, perkenalkan, mungkin ini adalah wajah asing. Baru pertama kali saya berpelayanan di sini karena saya juga baru pertama kali melayani di GKJ Wonocatur. Perkenalkan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya Andreas Kurnianto. Bapak Ibu dan saudara bisa memanggil saya Andre atau Andreas juga boleh. Saya dari Semarang Bapak Ibu, jadi jaraknya sekitar 100 kilo dari Jogja. Dan saya adalah bakal calon dari GKJ Wonocatur yang akan berorientasi di sini dari bulan Juli ini sampai bulan Oktober, sekitar 3 bulan. Kiranya nanti bisa lebih kenal ketika ada PA wilayah gitu ya, di kelompok-kelompok PA yang sudah dibagikan. Saya dari GKJ Ngalian Bapak Ibu, jadi itu dekat dari exit tol Krapyak ke arah ke Jakarta di bagian barat. Jadi masih di dalam wilayah Kota Semarang. Umur saya 27 Bapak Ibu. Saya lulusan dari Duta Wacana, tetapi sebelum itu saya sudah S1. S1 saya dari akuntansi. Jadi saya S1 di Unika Sugio Pranoto di Semarang, kemudian bergumul dan menangkap dari visi Tuhan dan akhirnya melanjutkan studi lanjut di S2 di Duta Wacana. Barusan lulus di 2020 Bapak Ibu, jadi ini pertama kalinya saya juga berproses menjadi bakal calon pendeta. Kiranya mohon kerjasama dari Bapak Ibu sekalian. Oke. Bapak Ibu, tema kali ini adalah setia sampai akhir. Apa yang terlintas di benak Bapak Ibu ketika mendengar kata setia? Apakah kesetiaan seorang pengikut Kristus itu ketika saya sampai akhir hidup saya KTP-nya tetap Kristen gitu. Apakah pasti itu adalah orang yang setia? Apakah kesetiaan itu adalah hal yang pasif Bapak Ibu? Itu menjadi perenungan kita. Bapak Ibu, kesetiaan di sini erat kaitannya dengan konsisten dan tangguh. Kesetiaan berarti adalah tindakan proaktif Bapak Ibu. Tindakan melakukan kehendak apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Menjadi pengikut Kristus, setia menjadi pengikut Kristus, artinya kita selalu berada di belakang dari kehendak Yesus itu. Ketika Yesus ingin kita belok kanan, ya kita akan mengikutinya. Ketika Yesus menghendaki kita belok kiri, maka kita akan mengikutinya. Jadi Bapak Ibu, kesetiaan itu bukan hal yang pasif. Kesetiaan adalah hal yang aktif, yang harus kita perjuangkan di dalam hidup kita hingga akhir hayat kita. Namun seringkali banyak orang
yang mengikut Kristus tidak menyadari bagian ini. Oh, yang penting KTP ku tetap Kristen. Oh, berarti aku tetap menjadi seorang pengikut Kristus. Tidak demikian ya Bapak Ibu. Nah, berkaitan dengan itu Bapak Ibu, di dalam kita menjalani hidup ini, saya ingin memperkenalkan dari pemikiran dari seorang tokoh ekonom ya, karena saya sering beberapa kali mendengar podcast yang cukup menarik Bapak Ibu. Namanya adalah Pak Dato Sri Tahir. Ini adalah seorang ekonom dan juga pembisnis yang mengatakan ada beberapa orang yang menjalani hidupnya dengan beberapa alasan. Yang pertama, ada orang yang hidup itu karena kesenangan, karena hobi. Jadi fokus utamanya adalah kesenangan Bapak Ibu. Yang penting aku senang, yang penting aku bahagia gitu ya. Hidupnya dipenuhi dengan apa yang menurutnya bahagia, membuat dia senang. Nah, ada kemudian yang kedua, ada orang yang hidup itu karena tanggung jawab. Nah, ini biasanya ya ada orang tua yang sudah punya anak. Dia hidup, dia bekerja, mau tidak mau, suka tidak suka, dia tetap melakukan pekerjaan itu. Karena apa? Karena ada tanggung jawab, ada jawab yang harus dia emban. Karena harus membesarkan anaknya, harus mencukupkan kebutuhan anak. Bahkan ada seorang anak yang harus mencukupkan kebutuhan orang tua. Dia hidup karena tanggung jawab yang harus dia tanggung di dalam hidupnya. Namun itu tidak semua dua bagian ini. Ada orang yang hidup karena memiliki visi, Bapak Ibu. Itulah yang dihidupi oleh Yohanes Pembaptis. Dia hidup karena dia memiliki visi, memiliki tujuan hidup di dalam hidupnya. Dan visi itu mengontrol hidupnya. Nah Bapak Ibu, seringkali kita itu salah kaprah terkait dengan visi atau tujuan hidup. Ada anak-anak muda biasanya, oh tujuan hidup saya menikah gitu ya. Tujuan hidup saya sukses secara materi begitu. Nah, padahal itu bukan visi Bapak Ibu. Itu adalah tahapan. Visi adalah sesuatu yang jauh di sana yang itu dicita-citakan. Ingin jadi PNS, ingin jadi dosen, ini ada banyak mahasiswa di sini ya, saya tahu sedikit. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi apalagi perawat dan lain sebagainya. Itu adalah sarana Bapak Ibu. Profesi pekerjaan kita itu adalah sarana untuk kita mengerjakan visi kita sebagai orang percaya. Apa? Kita menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini melalui profesi kita. Nah, kita masuk di dalam bacaan kita Bapak Ibu. Yohanes Pembaptis adalah orang yang memiliki visi. Sekalipun kita mengenal Yohanes Pembaptis adalah seorang yang membaptis Tuhan Yesus, tetapi di dalam hidupnya ia merupakan nabi yang dipanggil Tuhan sejak Maleaki, itu sekitar 400 tahun sebelum kelahirannya. Nah, Bapak Ibu, visi dari Yohanes Pembaptis adalah hidup untuk menyatakan atau menyuarakan kehendak Tuhan bagi manusia. Dan Bapak Ibu, visi itu membuat dia setia sampai akhir hidupnya. Kita tidak mungkin setia sampai akhir
ketika kita tidak punya arah hidup, tujuan hidup di dalam hidup kita. Kita bisa melihat bagaimana di dalam bacaan kita, bagaimana kisah peristiwa akhir hidupnya seorang Yohanes yang dipenggal kepalanya, Bapak Ibu. Kita bisa membayangkan seorang Yohanes berani menegur seorang raja. Siapa yang di sini mungkin kita bisa membayangkan siapa yang berani menegur seorang presiden gitu ya. Atau barangkali yang Bapak Ibu yang hidup di Orde Baru juga lebih menyeramkan gitu ya, atau saya juga tidak menjamani gitu ya, tapi tidak mudah Bapak Ibu untuk seorang nabi Yohanes Pembaptis itu menyuarakan kebenaran kepada seorang raja. Pasti Yohanes Pembaptis ini akan dibenci. Nah, tetapi Yohanes ini tetap menyuarakan kebenaran. Yohanes ini tetap menyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup Raja Herodes. Karena Raja Herodes ini seharusnya tidak boleh menikahi istri dari saudaranya. Ketika saya merenungkan kisah Yohanes ini, saya jadi teringat kepada Gubernur DKI ya Bu, yaitu adalah Pak Ahok. Memang tidak sampai martir seperti Yohanes ya Bapak Ibu. Tetapi Pak Ahok ini juga dipenjara karena mengerjakan visi Allah itu di dalam hidupnya. Visi Pak Ahok itu ketika saya mendengar di podcast ya, sangat sederhana. Dia ingin menegakkan sila kelima, Pancasila. Apa Bapak Ibu? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang itu tidak semua warga negara Indonesia ini mengalami keadilan di dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu, jadi yang kita bisa pelajari adalah kita perlu memiliki tujuan, arah hidup. Untuk kita mau setia mengerjakan visi itu di dalam hidup kita. Dan seseorang itu dikatakan setia mengikut Yesus, itu bukan berarti ketika dia memiliki jabatan, apapun jabatannya. Tetapi kita sebagai pengikut Kristus dikatakan setia ketika kita menggunakan jabatan kita untuk memberkati sesama kita, untuk mewartakan kasih Allah itu di dalam pekerjaan, di dalam keluarga kita, di masyarakat. Itulah tanda kesetiaan kita. Jadi bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Di sini ada banyak anak muda. Saya pikir masa muda itu masanya menggumulkan mengenai tujuan hidup. Saya mungkin juga bagian dari itu ya, dari akuntansi ke teologi itu bagian yang tidak mudah di dalam. Ada harga yang harus dibayar untuk mengarahkan kepada yang menjadi tujuan atau kehendak Tuhan. Nah, apa menjadi visi Tuhan bagi orang percaya? Adalah tadi menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini Bapak Ibu. Nah, ada berbagai macam cara untuk mendatangkan kerajaan Allah. Jadi dosen tadi ya, jadi guru, mendidik murid, berguna bagi bangsa itu bagian dari mendatangkan kerajaan Allah. Nah Bapak Ibu, kita dipanggil menjadi seorang pengikut Kristus itu untuk mengikuti jalan Kristus. Kita tidak hanya hidup hanya untuk makan, tetapi kita hidup untuk menghidupi visi dari Tuhan. Ketika Kristus hidup untuk menolong orang yang terpinggirkan,
untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit, untuk mengampuni orang yang berdosa, mengasihi orang yang tak layak dikasihi. Seperti Yohanes Pembaptis yang mau menyuarakan kehendak Allah. Seperti Pak Ahok yang berani menggunakan jabatannya untuk menolong banyak orang. Kita juga dipilih Allah, mengikut jalan yang dipilih Kristus di dunia ini. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ketika saudara-saudara di sini yang masih belum menangkap, perlu merenungkan, untuk apa aku di dunia ini? Tuhan menempatkanku di pekerjaan ini untuk apa? Tuhan menempatkanku di dalam kuliah di jurusan tertentu itu untuk apa? Itu adalah hal yang perlu kita gumulkan di dalam hidup ini. Barangkali kita tidak mungkin se-ekstrim harus dipenjara atau martir seperti Yohanes, Bapak Ibu. Namun ketika kita mengikut Yesus, ketika kita mau memilih hidup setia sampai akhir, barangkali ada hal yang harus kita tanggung. Barangkali kita kehilangan kenyamanan, kehilangan promosi jabatan, atau kenyamanan lain. Tetapi ketika kita mau setia mengikut Kristus, pasti Tuhan akan menyertai. Karena di Matius 28 kita tahu, dan aku akan menyertai engkau hingga akhir zaman. Nah Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang sudah bekerja, sudah berkeluarga, tetaplah setia mengerjakan apa yang menjadi visi atau panggilan dari Bapak Ibu. Di dalam pekerjaan tetaplah menegakkan keadilan, membagikan kasih di tempat kerja, di masyarakat. Nah itu adalah cara kita setia sampai akhir. Kiranya kita tetap mau berjuang, karena kita sudah memiliki teladan Yohanes Pembaptis, Yesus Kristus, dan di Indonesia ini ada Pak Ahok dan lain sebagainya. Kiranya kasih Allah itu memampukan kita untuk setia sampai akhir. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.